Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabat Amedes Farm. Pada kesempatan ini kita ngobrol-ngobrol bagaimana cara memangkas pohon ya agar cepat besar dan cepat berbuah. Cara memangkas ini bisa diterapkan ke semua pohon, bukan hanya pohon ini aja ya. Kalau ini contohnya pohon meme sapote, jadi bisa pohon mangga, pohon kelengkeng, pohon apa aja. Jadi bisa dipraktekkan agar pohonnya cepat besar, cepat memasuki fase generatif, dan cepat berbuah ya. Jadi cara memangkasnya kita lihat pohon ini ditanam menghadap kemana ya. Nah kalau saya ini sekarang menghadap ke barat. Jadi pada intinya kita memangkas pohon itu ya, sahabat Amedes Farm ya. Kita ini melihat arah matahari. Jadi sahabat juga udah paham tentunya ya bahwa matahari ini sangat penting bagi kehidupan, baik kehidupan kita sebagai manusia dan juga kehidupan bagi pohon. Nah, kita lihat pohon ini dia mengarah kemana. Kalau ini pohon ini mengarah ke sana ke barat, sedangkan balikannya ke timur, sedangkan kesananya ke utara, kesannya lagi ke selatan. Nah jadi ketika kita memangkas, kita cek dulu arah mataharinya kemana. Nah, kalau kesana ke barat, otomatis arah matahari tenggelam ke sana. Kalau yang ke belakang ke sana otomatis timur. Jadi kita memangkas di mana si batang ini terkena sinar matahari. Jadi supaya otomatis cepat besar, karena matahari ini sangat berfungsi untuk fotosintesis ya. Fotosintesis di dalam stomata ini. Kalau stomata dia di bawah daun ya. Jadi kalau cahaya matahari mengenai bagian daun, otomatis fotosintesisnya berhasil dan menghasilkan karbohidrat ya atau gula ya. Dan karbohidrat itu juga dipakai untuk respirasi bagi pohon ini ya. Jadi dengan respirasi pohon ini akan menghasilkan energi. Jadi sahabat juga tahu bahwa respirasi pohon ini setiap saat kita respirasi itu melakukan pernapasan, mau siang, mau sore, mau malam, otomatis pohon ini selalu respirasi untuk menghasilkan energi. Dan fotosintesis pada pohon ini cuma terjadi siang hari aja, di mana fotosintesis ini memerlukan karbohidrat yang nantinya dipakai untuk respirasi untuk menghasilkan energi, sehingga pohon ini bisa tumbuh dan berbuah. Jadi teknik kita memangkasnya adalah yang terkena sinar matahari ya. Otomatis yang terkena sinar matahari adalah harusnya batang utama dulu ya. Nih sahabat ya, jadi batang utama kita tidak potong ya, karena dia supaya cepat tumbuh ke depan. Nah yang dipotong adalah yang menghalangi batang utama, yaitu yang dari arah timur ya. Nah dari arah timur, jadi batang ini sahabat Amedes Farm ya, ini dipangkas karena menghalangi sih ya. Nah kalau matahari ke atas, otomatis kalau matahari terbit, otomatis batang utamanya kalau ini kepotong, ini kesinari, otomatis fotosintesis daerah tengah ini terkena. Nah, lalu kalau misalkan ini kan cabangnya ada banyak ya, ada 1, ada 2, ada 3, nah ada 4, ada 5. Nah kalau sebaiknya sih kalau untuk cepat tumbuh kita nyisakan 2 batang aja. Kalau 2 batang aja otomatis sahabat juga bisa menebaknya ya. Jadi arah yang ke arah selatan dan utara, nah, ini dibiarin. Selain itu kita tebang ya. Jadi istilahnya pohonnya full lah ya. Tapi kalau misalkan mau disisain 3, maka yang sebelah barat ini disisain. Jadi arah selatan, arah utara, dan arah barat yang disisakan. Selain itu dipotong ya, karena arah selatan, arah utara ini otomatis full kena sinar matahari baru datang.
ketika datang, ketika waktu duha sampai ke atas, bahkan sampai tenggelam di barat, maka ini tersinari semua. Nah, kenapa sebelah barat disisakan? Ya, karena matahari terbenam di sebelah barat, jadi dia hanya sebentar ya. Jadi kalau yang di sebelah menghalangi pokok tanaman ini yang timur ini kan dia dari pertama terbit sampai ke atas ini menghalangi. Sedangkan kalau sebelah barat ini tersinari ya, walaupun dia ketutup sebentar. Nah, kalau sahabat ini memangkas ya, misalkan kalau pohonnya udah langka kayak gini, kayak pohon meme sapote, sebelum sahabat memotongnya kan ini teorinya yang menghadap ke timur, nah, disisakan yang menghadap ke utara dan menghadap ke selatan, jadi sisanya dipotong ya. Ya, karena ini meme sapote ya, jadi eman-eman kalau kita sebagai petani atau penghobi tanaman ya, daripada kita pangkas eman-eman, kita cangkok dulu ya. Jadi sebelum istilahnya dipangkas lah, kita cangkok dulu. Jadi pemangkasannya dengan cara dicangkok baru dipotong. Jadi ibaratnya satu dayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, dicangkok dulu kayak ini ya. Jadi ini belum proses pencangkokan, dikerat dulu ya, dikerat dulu. Nah, insya Allah kalau kita melakukan pemangkasan sesuai dengan sinar matahari, maka pohonnya akan cepat besar dan cepat berbuah. Karena dengan bantuan sinar matahari ini, pohon ini bagus banget ya fotosintesisnya ya, karena fotosintesis menghasilkan karbohidrat, dan karbohidrat diolah lagi menjadi respirasi, menjadi energi. Otomatis cabang-cabang yang tidak terkena sinar matahari ini, otomatis nutrisi dan energinya ini terpotong, jadi tidak ke segala arah lah. Jadi fokus untuk pembentukan batang utama, pembentukan batang utama dan pembentukan batang yang tersenar sinar matahari. Jadi fokus untuk pembesaran, karena ini dipotong ya, karena ini menutupi. Nah, pembesaran, fotosintesisnya terus, otomatis si pohon ini fase vegetatifnya ini cepat, jadi pertumbuhannya cepat. Otomatis karena karbohidratnya full, terus energinya full, otomatis proses generatif pematangan pohonnya ini menuju proses reproduksinya ya, pembuahan lebih cepat, insya Allah. Ya, selain itu juga kita manfaatkan sebelum dipotong, kita cangkok dulu ya. Ya, kalau sahabat misalkan pohonnya udah banyak ya nggak perlu dicangkok, tapi kalau pohonnya yang kira-kira masih langka-langka ini dicangkok. Oke sahabat, demikian ngobrol-ngobrol pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.